Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi kita harapkan menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya oleh orang tentang fenomena yang ada sekarang ini, dan banyak hal yang ditanyakan itu sulit saya jawab karena saya tidak memahami betul persoalan-persoalan yang ditanyakan itu, dan untuk jawabnya saya memohon kepada orang-orang yang bertanya untuk sedikit banyak membaca dan bertanya kepada orang yang lebih tahu, untuk kemudian saya jawab di kesempatan berikutnya. Nah, salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang itu adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan politik, persoalan-persoalan sosial budaya kontemporer yang memang tidak mudah untuk dipahami dan dijawab dengan jawaban yang sederhana. Memerlukan pemahaman yang mendalam, dan menjawabnya pun juga di samping harus cermat, juga harus berhati-hati. Karena boleh jadi jawaban-jawaban yang benar sekalipun itu tidak seharusnya kita katakan, karena kita harus menjawab dengan jawaban yang proporsional. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah bener lan bener. Benar itu penting, tapi bener itu juga penting. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan yang benar secara proporsional. Termasuk di dalamnya ketika saya mengaji seperti ini banyak kritik pada diri saya, dan kritik itu saya coba untuk saya renungkan, dan kemudian saya timbang-timbang apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, materi yang saya sampaikan bagaimana saya menyampaikannya itu juga saya coba untuk saya perbaiki. Bahwa saya masih banyak kekurangan itu pasti, dan itu saya sadari. Kemudian materi yang saya sampaikan itu banyak yang harus saya koreksi, itu juga saya sadari. Dan bagaimana saya seharusnya menyampaikan, ternyata juga banyak kritik dari para jamaah, itu juga saya sadari. Dan mudah-mudahan dari kesadaran inilah saya bisa semakin banyak bisa berbenah diri untuk memperbaiki cara saya berdakwah, cara saya berceramah, cara saya menulis, dan juga apa yang saya tulis, apa yang saya ceramahkan, apa yang saya sampaikan, dan juga memperbaiki diri saya sendiri. Karena saya yakin dengan seyakin-yakinnya di dalam diri saya itu terlalu banyak kekurangan dalam hal yang terkait dengan apapun, termasuk kekurangan yang terkait dengan kepribadian saya yang sangat mungkin akan mendapatkan kritik dari banyak orang, dan insya Allah saya gak akan pernah marah ketika dikritik, dan saya ucapkan terima kasih. Kritik sepedas apapun dari siapapun untuk diri saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang yang telah bersedia memberikan kritik kepada diri saya. Dan insya Allah saya konsisten, saya bersikap istiqomah untuk tidak senang terhadap pujian-pujian yang utamanya pujian yang agak berlebihan. Memuji silahkan, tapi jangan berlebihan lah. Karena kalau dipuji dengan pujian yang berlebihan, saya bisa lupa diri. Dan kritik yang berlebihan itu justru saya sikapi dengan senyum. Termasuk di dalamnya kritik terhadap Muhammadiyah yang selama ini saya bergabung di organisasi itu saya hadapi dengan senyum. Saya tidak pernah marah ketika ada orang mengkritik Muhammadiyah, apalagi mengkritik diri saya. Itu saya ucapkan terima kasih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Ada sebuah ayat yang seringkali saya ulang-ulang untuk saya sampaikan kepada para jamaah, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hadid, tepatnya pada ayat 20. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat betul terhadap hadis yang pernah saya baca, di mana di dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan, Rasulullah SAW mengingatkan tentang hakikat dunia. Kata beliau, ini yang saya paham, dunia itu adalah sesuatu yang tidak mulia di sisi Allah. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Ini yang sering kali disalahpahami. Kalau begitu dunia itu hina dina sehingga harus kita jauhi selamanya. Bukan seperti itu. Ini adalah peringatan dari Allah supaya kita itu dalam bahasa Jawa tidak kesengsem, ya, tidak terpesona oleh dunia, karena pada saat kita terpesona oleh dunia boleh jadi kita lupa terhadap siapa yang menciptakan dunia itu dan segala kenikmatan yang ada. Jadi itu peringatan dari Allah agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang serba menyenangkan. Harta dunia serba menyenangkan. Dan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu menarik untuk digapai. Sehingga ketika orang itu tertipu oleh kenikmatan duniawi, terpesona dan bahkan kemudian lupa dengan siapa yang menciptakan dunia ini, boleh jadi orang itu, mereka itu akan mempertuhankan dunia dan tidak bertuhan kepada Allah. Ini yang disebut dengan rusaknya tauhid seseorang karena kesengsem dalam arti terpesona oleh dunia. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tertipu oleh dunia dan seisinya sehingga kita lupa tujuan hidup kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Para ulama mengatakan begini, ketika hati seseorang itu sudah mengharapkan dunia dan dunia seisinya, maka dia akan menjadi orang yang sering lupa untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Dunia seisinya itu menjadi sesuatu yang akan membuat dirinya lupa kepada Allah. Dia hanya ingin mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi. Dan ini yang selalu saya sampaikan di dalam beberapa kajian. Ada ayat yang terdapat di dalam surat Hud, yaitu ayat 15 dan ayat 16, yang di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami, kata Allah, akan berikan dari apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tetapi mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalannya dan sia-sia perbuatannya. Ini peringatan dari Allah. Dan ini bukan berarti kita harus anti dunia. Kita hanya diingatkan untuk tidak terpesona oleh dunia sehingga kita lupa terhadap kehidupan akhirat. Dan pada saat kita lupa terhadap kehidupan akhirat, akhirnya semua perilaku kita ini selalu hanya kita kaitkan dengan kepentingan duniawi kita. Akhirnya apa? Kepentingan akhirat kita terbengkalai. Ancaman Allah ini luar biasa. Api neraka akan mereka dapatkan, amalannya itu sia-sia, dan pada saatnya dia tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Saya sering diskusi dengan teman-teman di kantor. Tidak ada orang yang tidak senang terhadap harta.
Tetapi kesenangan orang terhadap harta jangan membuat kita lupa kepada Allah. Laki-laki senang terhadap wanita yang cantik itu manusiawi. Tetapi jangan karena tertarik terhadap wanita yang cantik, dia lupa kepada siapa yang menciptakan kecantikan itu, yaitu Allah. Di sini kemudian saya sering berguru. Ketika kita itu melihat wanita yang cantik, segera astagfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan karena kita itu melihat kecantikan wanita itu, kita lupa kepada Allah, sehingga karena kita lupa kepada Allah, kita justru akan tergerak oleh keinginan-keinginan yang semua digerakkan oleh hawa nafsu kita. Naudzubillah min dzalik. Laki-laki tertarik pada wanita yang cantik itu manusiawi. Tapi jangan biarkan kita tertarik pada wanita yang cantik dan kemudian lupa pada Allah yang menciptakan kecantikan itu. Masya Allah. Dunia itu luar biasa. Tidak hanya wanita yang cantik, banyak pemandangan yang indah yang menarik hati kita. Tapi jangan hanya karena pemandangan yang indah itu kita kemudian lupa kepada Allah, sehingga banyak orang yang piknik lupa untuk sholat, untuk melaksanakan sholat. Ini yang membuat orang itu kemudian lupa bahwa tujuan hidupnya itu untuk beribadah. Banyak orang yang terkesima oleh rumah mewah, mobil mewah, kemewahan dandanan, sehingga untuk itu kemudian orang berusaha mendapatkannya. Cari duit sebanyak-banyaknya untuk berdandan, cari duit sebanyak-banyaknya untuk bangun rumah mewah, cari duit sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan mobil mewah. Untuk apa? Berbangga diri. Justru yang terjadi adalah kesombongan, yang itu semua adalah sesuatu yang tidak baik. Bagaimana kita berbangga diri dengan harta dan kemewahan hidup? Itu adalah sesuatu yang disebut akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Untuk apa kita sombong dengan apa yang kita miliki, padahal kita tahu bahwa itu hanya titipan Allah yang harus kita syukuri. Bahkan saya sering berguru karena saya bekerja di perguruan di Muhammadiyah. Jangan hanya karena kita itu menjadi dosen dengan kepangkatan yang tinggi, gelar yang beragam, itu kita sombong di hadapan siapapun. Apalagi saya itu seringkali mengingatkan teman saya ketika teman saya itu mengajar dan meremehkan mahasiswa. Jangan remehkan mahasiswa, jangan remehkan siapapun. Terus terang, saya itu banyak sekali belajar pada mahasiswa saya, dan kadang-kadang apa yang saya ungkapkan itu dianggap berlebihan. Ya, ini ada mahasiswa saya yang seringkali berdialog dengan saya, dan disitulah saya banyak belajar dengan diri saya, dan dengan diri saya ketika berdialog, dan bahkan dalam banyak hal saya banyak belajar dari mereka-mereka yang berbicara dengan lantang di hadapan saya, yang kadang-kadang kurang sopan, tetapi saya tidak pernah marah. Biarlah mereka seperti itu, dan seringkali saya ingatkan, apa yang kamu katakan benar, tapi tolong katakan dengan cara yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu sebaiknya dikatakan dengan cara yang baik. Itu kritik saya pada para mahasiswa saya. Tapi saya tidak pernah mencela mereka, dan apalagi membenci. Naudzubillah min dzalik. Kalau saya ditanya, tidak ada seorang pun mahasiswa saya yang saya benci, senakal apapun dia. Dan mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip dikatakan nakal, itu justru saya dekati untuk saya kenal. Kenapa mereka nakal? Apa yang mereka maui? Sehingga saya seringkali memahami, mereka itu berbuat seperti itu karena kompensasi aja. Untuk kompensasi aja karena di rumah punya masalah, di tempat kos punya masalah, di dalam kehidupannya punya masalah, sehingga dia mengekspresikan kemarahannya pada banyak orang, dan kemudian berekspresi dengan ekspresi yang kadang-kadang membuat orang tidak senang. Nah, saya sebagai dosen seringkali menasihati orang-orang seperti itu. Apakah nasihat saya didengar atau tidak itu tidak penting, termasuk ketika saya beri pengajian. Apakah pengajian saya itu didengar orang atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang benar, apa yang baik. Makanya ketika saya diminta untuk memperbaiki apa yang saya tampilkan di sosial media supaya lebih menarik, saya katakan, gak perlu, biasa saja, semua berjalan apa adanya, naluriah aja, ya, natural saja. Saya akan tampil apa adanya, dan saya akan mengatakan apa yang harus saya katakan dengan cara saya. Tetapi tentu saja saya harus memperbaiki diri saya,
memperbaiki materi yang saya sampaikan dan memperbaiki cara saya menyampaikan, itu saja. Tapi kalau harus berpura-pura, apalagi sekedar untuk pencitraan, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya tidak terjebak ke situ. Sehingga ketika orang bicara tentang bagaimana Pak Musir harus mencitrakan diri supaya dakwahnya lebih menarik, nah itu yang ingin saya hindari. Jangan sampai karena itu kemudian saya lupa tujuan dakwah saya itu untuk apa. Dan kemudian ketika ada teman-teman yang mengatakan, ya Pak Musir kalau tampil seperti itu tidak akan dipanggil banyak orang, tidak apa-apa. Justru kalau saya itu dipanggil banyak orang karena tujuannya itu untuk mencari popularitas atau untuk pencitraan, itu saya merasa itu kegagalan, itu bagian dari kegagalan saya. Karena apa? Tujuan dakwah kita itu kan bukan untuk membuat kita itu semakin terkenal, semakin dikenal, semakin dihargai, semakin dihormati. Tetapi yang penting sampai kepada orang yang kita dakwai dan mudah-mudahan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ayat ini surat Hud ayat 15-16 itu mengingatkan jangan sampai kita itu lupa terhadap Allah yang menciptakan dunia. Dan di sini bukan berarti kita harus membenci dunia, tidak, salah itu. Cintailah dunia sewajarnya, ya, seperti apa yang seharusnya, supaya kita bisa memanfaatkan dunia seisinya itu untuk membangun sikap kita yang tepat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dinyatakan oleh para ulama ini berkaitan dengan doa Rasulullah. Rasulullah itu kata para ulama pernah berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia harapan kami yang terbesar. Jangan engkau jadikan dunia puncak dari keilmuan kami, ya Allah. Karena seseorang itu ketika hanya berharap pada dunia dan harapan serta keinginan terbesarnya itu adalah dunia, maka yang diharapkan hanya dunia. Maka dia akan sulit untuk bersikap ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah. Dia mau beribadah ketika ada keuntungan dunianya. Nah, ketika tidak ada keuntungan dunianya, ya malas untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan beribadahnya sudah salah. Orang yang berharap kepada dunia, ya, orang yang berharap dunia, sangat mungkin ia memandang sesuatu yang terkait dunia itu dengan cara pandang yang salah, sehingga amalannya itu tidak dianggap amal soleh. Karena apa? Tujuan beramalnya, tujuan berbuatnya itu bukan untuk Allah, sehingga pada akhirnya hatinya itu rusak, hatinya kotor, hatinya tidak bersih, hatinya terkotori oleh niat-niatnya yang salah ketika dia beramal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu disampaikan Rasulullah pada para sahabatnya. Ada sebuah hadis yang sangat populer, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Amr bin Auf. Rasulullah satu saat menyatakan begini, mal faqru asy'alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, walakinni akhsha an tubsatat dunya alaikum, yang ku khawatirkan atas kalian ialah dibukakan kepada kalian pintu kesenangan dunia. Watana fasuha kama tanah fasuha, kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Patuh likakum kama ahlakathum, lantaran dunia itu kemudian Anda binasa sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang yang ada sebelum kalian. Ini peringatan dari Rasulullah. Oleh karena itu mari kita sadari, hidup ini itu apa? Hidup ini kan untuk beribadah. Jadikan semua kegiatan kita itu kita orientasikan untuk hanya beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita lupa untuk berbuat sesuatu dalam rangka untuk beribadah. Perbarui niat kita. Semua kita lakukan dalam rangka untuk beribadah. Carilah dunia seisinya, tetapi jangan lupa terhadap siapa yang menciptakan dunia seisinya itu. Ingatlah kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan dalam mencari kehidupan dunia
Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Dan oleh karena itu insya Allah semua yang kita peroleh itu akan menjadi sesuatu yang penuh berkah karena Allah ridho, sehingga apapun yang kita dapatkan akan beri manfaat di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Kita ketika menjadi suami akan bisa menjadi suami yang memberi nilai, memberi manfaat, memberikan sesuatu yang terbaik untuk istri kita. Ketika menjadi istri, kita bisa menjadi istri yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk suami kita. Ketika kita menjadi orang tua, kita akan menjadi orang tua yang selalu bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Ketika kita menjadi anak, kita akan menjadi anak yang selalu bisa memberi yang terbaik pada orang tua kita. Dan kepada siapapun kita akan selalu bisa memberi yang terbaik, dimanapun dan kapanpun kita akan selalu bisa memberikan yang terbaik karena Allah ridho, dan karena ridho Allah kita akan selalu diarahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.